Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali lagi kita bertemu di channel Warung Sodaqoh untuk konten tausiah populer bersama Ustadz Muhammad Ridho Hisham. Dan untuk hari ini kami akan mengangkat atau membicarakan topik tentang 7 golongan. Ini ada dalam hadis ya, 7 golongan yang kelak di yaumil hisab, di yaumil kiamah akan mendapatkan perlindungan dari Allah, manakala tidak ada perlindungan lain kecuali hanya dari Allah ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat salah satunya ya, dan dia di dalam hadis itu ditempatkan pada golongan nomor pertama, nomor 1, yaitu pemimpin yang adil. Nah, itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, untuk selengkapnya 7 golongan ini akan kita bahas, kita ungkap bersama Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisham. Oke, mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, Ustaz, dalam suasana yang cukup sejuk karena tadi pagi sempat hujan ya, Ustaz. Ya. Baik, untuk hari ini kita ingin berdialog atau berbicara tentang hadis yang menyebutkan 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan lagi selain naungan dari atau perlindungan dari Allah di yaumil akhir atau di hari kiamat, hari berbangkit nanti, Ustaz. Barangkali supaya lebih jelas, karena kemarin kita baru menyinggung 1 golongan yaitu pemimpin yang adil. Nah, nanti yang 6 lagi mungkin bisa dijelaskan siapa saja dan kriterianya seperti apa itu. Monggo, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Gus. Jadi semoga sebelumnya semoga kita termasuk yang 7 golongan itu ya. Itu salah satu dari 7 itu ya. Ya, kalau 7 semuanya mungkin sulit ya. Sulit ya. Tapi paling tidak salah satu antara 7 itu. Ya. Itu hadisnya dari Abu Hurairah, seingat saya itu. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Yaitu sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'afi ibadatillah. Ada yang menyebut fi ta'atillah. Itu seorang pemuda yang tumbuh dalam taatan kepada Allah. Kenapa kok disebut pemuda? Ya kebanyakan kalau yang taat itu udah tua. Nah, kalau pemuda ya masih hura-hura. Ya masih kuat namanya hawa nafsunya. Ya. Jadi jarang pemuda kok terus taat, berzikir ya di masjid, khusyuk itu. Nah, apalagi zaman sekarang. Ya. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seorang yang hatinya selalu terpatri, maksudnya selalu rindu dengan masjid. Ya. Wah, itu juga berat. Ya. Jadi kemanapun dia selalu yang dipikirkan masjid. Ini sudah waktunya sholat ini di masjid terus. Ya. Wah, orang yang seperti ini langka juga. Ya, termasuk pemimpin yang adil itu langka. Kemudian warajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, berjumpa karena Allah, berkumpul karena Allah, dan juga berpisah karena Allah. Ini seperti juga misalnya suami istri, ya kan? Suami istri itu kan bertemu karena Allah, ya. Nanti saatnya berpisah, meninggal dunia karena Allah juga telah takdirkan. Ya. Ini semuanya karena Allah. Kemudian berikutnya ya seingat saya ya. Kemudian warajulun da'atu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni aqullah. Dan seorang pemuda yang digoda oleh perempuan yang punya martabat, kedudukan, wa jamalin dan cantik, menawan. Ya, mungkin kalau saya tambahkan dia masih muda. Tapi biasanya
yang masih muda biasa yang cantik. STW 30-40. Nah, faqala inni akhafullah. Lalu dia pemuda ini mengatakan, aku takut kepada Allah, tidak mau aku seperti Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf kan masih muda, ya itu orang muda. Kalau yang digoda orang tua, sudah tua, ya memang udah nggak mampu. Ya. Atau yang menggoda orang tua, jadi tidak takut pada Allah, tapi takut sama yang menggoda. Nah, jadi ini rajulun ya, da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin. Faqala inni akhaf. Kemudian berikutnya wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang bersedekah, dia bersedekah, lalu dia menyembunyikan dalam pengertian menjaga keikhlasan. Diibaratkan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan, padahal keduanya berdekatan. Dan selalu kemana saja bersama. Nah, ini sungguh sangat ikhlas sekali. Nah, ini juga termasuk langka, susah juga. Meskipun orang bersedekah terang-terangan juga tidak masalah kan, dalam rangka untuk syiar, mengajak orang. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Dan seorang yang berzikir di tempat yang sepi sunyi sampai berlinang air matanya, mengingat dosa-dosanya, dia beristighfar, astagfirullahaladzim, lalu dia menangis. Betapa menyesalnya dia, dan kemudian dia berdoa memohon agar tidak mengulangi lagi perbuatan. Dia betul-betul bertobat sampai berlinang air mata. Mungkin bisa juga tidak di tempat yang sepi, tapi jarang. Di tempat ramai, lalu mendengarkan pengajian terus dia menangis. Orang lain mungkin tidak melihat. Jadi orang-orang yang seperti ini yang apabila nama Allah disebut, iza zukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nah, ini tanda-tandanya orang yang imannya sudah kuat. Nah, ini termasuk yang mendapatkan perlindungan Allah. Jadi ada 7 golongan. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua anak muda, senang beribadah, senang taat, Yang ketiga seorang yang hatinya selalu ingin terikat masjid. Yang keempat orang yang berkasihan, berkasih sayang karena Allah, berjumpa berpisah karena Allah, bukan karena kepentingan apa yang lainnya. Dan yang kelima adalah seorang yang diganggu atau digoda. Biasanya yang menggoda kan laki-laki, ini digoda perempuan cantik lagi, kaya, tapi dia memilih takut pada Allah, tidak mau goda. Lalu yang keenam adalah seorang yang bersedekah, sangat ikhlas. Diibaratkan tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah seorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah sampai berlinang air matanya. Luar biasa. Sekali Ustaz, dari 7 golongan tadi itu kalau tidak salah saya tadi dengarkan 2 atau 3 dari 7 golongan itu kan untuk kategori pemuda lah, orang masih muda kalau nggak salah. Bagaimana kalau kemudian hadis ini atau tausiah kita ini sudah didengar, baru didengar oleh orang yang seperti kita nih, sudah kepala 5, hampir 6 malah. Nah, itu kira-kira untuk yang orang-orang yang sudah kategori sudah agak tua itu, dari 7 golongan itu apa yang masih bisa dicapai dari 7 golongan itu? Dari 7 golongan, pertama misalnya kalau pemuda sudah lewat. Lalu kalau bertemu dan berpisah, ya mungkin dia menghadiri pengajian, ya kan, karena Allah, itu masih bisa. Lalu kalau hatinya terpatri ke masjid, masih bisa. Okay. Kan? Kemudian kalau digoda wanita, saya kira enggak ya. Enggak, makanya itu kalau yang tua enggak ya. Yang dicari yang beruntung kan mereka. Kalau jadi pemimpin dalam pengertian secara umum ya, pemimpin seperti bupati ya saya kira masih itu. Ya kecil ya kemungkinan. Kalau seperti saya sebetulnya kecil. Saya cuma pemimpin
di organisasi dakwah aja. Ya. Oke. Dan yang memungkinkan sekali adalah menangis ya, menangis berpikir ya ketika membaca Quran menangis ya. Ketika ingat akan nikmat-nikmat Allah menangis, ketika ingat pada orang tua yang mendidik kita di jalan yang baik yang benar, kita kemudian menangis. Nah, itu tanda iman. Atau ketika melihat kemungkaran kok nggak bisa diberantas, orang-orang soleh kok pada dizolimi, dia menangis. Menangis apa yang dia tangisi, yaitu ajaran Islam tidak bisa diberlakukan. Dia menangis. Nah, menangis seperti ini itu karena Allah. Nah, orang yang demikian insya Allah ya masih bisa, ya tidak semuanya 7 golongan, tapi paling tidak beberapa ya kita bisa meraihnya. Ya mudah-mudahan kita mendapat perlindungan Allah. Itulah yang kita harapkan. Jadi saya ingin mengatakan begini, kalau orang ingin sukses, tentu dia acuannya apa sukses itu menurut Allah yang menciptakan alam semesta, kan? Yaitu orientasinya akhirat. Apa yang dianggap penting di akhirat bisa beda dengan apa yang kita anggap penting di dunia, ya kan? Mungkin ada orang yang di dunia ini menganggap penting jabatan, maka dia bagaimana caranya mendapatkannya. Dia anggap penting harta yang banyak dan sebagainya, popularitas. Akhirnya dia masang wajahnya di mana-mana biar populer. Kepak sayap kebangsaan. Terus? Ya pokoknya terserah aja. Macam-macam lah. Salah satunya itu. Ya, jadi itu kan bisa membuat orang menjadi populer. Itu ukuran dunia. Padahal kita kan tidak hanya di dunia. Ya seperti saya membayangkan begini. Anak muda ya belum menjadi tua, apa ukuran baik penting waktu menjadi orang tua? Apa coba? Ya antara lain adalah sehat di waktu tua. Ternyata itu nggak jadi pertimbangan waktu muda. Ya minum-minuman, narkoba, akhirnya orang lain masih bisa jalan sehat, dia sudah terkapar. Nah, dia menyesal kenapa dulu waktu muda saya begini. Tetapi penyesalan yang paling fatal itu kalau sudah di akhirat. Nah di akhirat itu yang penting itu adalah, oh kamu dahulu waktu di dunia sholat dengan baik berjamaah. Wah ternyata alhamdulillah ini yang dianggap penting ini. Oh dahulu kamu suka bersilaturahim. Kalau ada orang meninggal kamu takziah, nyolati. Ini penting kan. Oh dahulu kamu sangat menyayangi istrimu, suamimu, anak-anakmu. Mereka dididik mengaji, dididik sholat, dididik jujur. Ini semua yang penting kan. Sementara kedudukannya, pangkatnya lah, jenderal konglomerat, ternyata nggak kepake, hartanya kecuali kecuali hartanya disedekahkan, terus jenderalnya digunakan untuk memberantas kemungkaran, bukan menurunkan baliho ya. Ada saja. Nah itu jadi ukuran keberhasilan, ukuran mana yang penting atau mana yang tidak penting, itu bukan sekarang. Nah Allah telah memberitahu, bahwa ini penting, ini tidak penting. Seperti misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah memberitahu bahwa manusia itu dijadikan suka atau terasa indah dengan segala macam, ada lawan jenisnya, ada harta yang banyak dan lain sebagainya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal haras dzalika mata'ul hayatid dunya. Ali Imran 14. Itulah kesenangan dunia, tetapi wallah indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Itu ayat 15-nya itu. Maukah aku beritahu? Karena manusia nggak tahu kalau nggak diberitahu. Tidak tahu kalau nggak diberitahu. Apakah kalian mau aku beritahu yang lebih daripada itu? Ya kan? Yang lebih dari kendaraan atau kuda yang pilihan yang lari cepat dan sebagainya di ayat 14 itu, yaitu
lilladzina taqau, bagi orang yang bertakwa. Mungkin saja dia nggak punya kendaraan, mungkin saja dia tidak punya hewan ternak atau sawah ladang, tidak punya rumah, tapi dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Nanti diteruskan sampai ayat 17 tuh, orang-orang yang bertakwa tadi. Atau di dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 57-58 itu juga demikian. Ini lebih baik dari segala Al-Quran, orang yang berinteraksi bersahabat dengan Quran itu jauh lebih menguntungkan. Sampai-sampai ya rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu maksudnya adalah salat sunnah qadhiyah subuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi untuk bisa mengerti, meyakini itu ya nggak gampang. Ini kan masalahnya sudah ihsan ya. Kalau orang menyebut ya sudah tasawuf. Meskipun ada yang tidak mengakui tasawuf itu, tetapi bahwa ada selain yang kita sebut dengan Islam, yaitu berupa perilaku, sholat, puasa, juga ada iman, ya kan, keyakinan, tapi juga ada ihsan. Nah, ihsan itu sudah paling dalam. Jadi sepertinya dia melihat Allah. Jadi kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah, ya tentu dia mungkin merasa seperti melihat surga, sehingga ketertarikannya untuk melakukan hal-hal yang akan memasukkannya ke dalam surga itu semangatnya luar biasa. Sebaliknya dia seperti melihat neraka, ya kan. Dan Rasul kan pernah diperlihatkan dan pernah disampaikan juga kepada kita tentang Isra dan Mi'rajnya itu, sehingga orang yang demikian itu kemudian takut berbuat kejahatan, kemaksiatan. Nah, biasanya ada orang-orang yang mengalami yang namanya pengalaman spiritual, ya pernah mati, namanya mati suri, ya kan? Atau ada ya, saya ada tetangga sebenarnya yang tiba-tiba menjadi rajin sholat, padahal sebelumnya tidak. Itu pengalaman spiritual ketika istri yang meninggal. Itu istri yang meninggal, tanpa kok dia selalu muncul dalam sholat berjamaah dari subuh sampai isya. Padahal selama ini jangankan 5 waktu, Jumatan juga nggak pernah. Nah, jadi ini orang yang beruntung sekali. Ya, dia masih di dunia, tapi dia sudah diberi namanya pengetahuan akhirat, ya kan? Nah, jangan sampai sudah di akhirat nggak bisa lagi balik ke dunia. Nggak bisa balik. Itu nanti banyak orang seperti itu ya. Wah, menyesal. Makanya kadang kita ya kasihan tuh. Orang merasa hebat, syukuran. Kenapa berhasil menjadi lurah misalnya, atau terpilih menjadi bupati, gubernur, presiden. Senangnya bukan main, ya kan? Sudah terbayang nanti fasilitas rumah dinas, mobil dinas, perlakuan, pokoknya semuanya sebuah menyenangkan. Itu karenanya gambaran materi dunia. Tapi bagi orang yang sudah kasyaf, istilahnya udah bisa masuk ke luar, udah keluar dari dunia, dia sudah masuk ke dalam alam yang alam spiritual, alam rohani. Itu dunia itu digambarkan oleh Rasulullah seperti anak kambing cacat yang sudah jadi bangkai. Tidak ada pun sahabat yang mau menukar dengan 1 atau 2 dirham. Ya untuk apa kan? Malah merepotkan. Nah, itulah gambaran dunia, ya kan? Banyak disebut dalam Quran itu. Antara surah Al-Hadid, surah 57, iklamu, ketahuilah, pahamilah, gitu kan. Tapi itu banyak kan orang tidak paham. Iklamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahur, dan seterusnya itu. Ada lagi wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini kan ayat-ayat biar udah jadi orang kaya, bukan begitu. Harta itu Allah berikan untuk manusia dinikmati, sawah ladang boleh saja, tapi ya hanya di tangan saja, ya kan? Nanti dikeluarkan, diberikan
Jangan sampai dibawa ke dalam hati. Yang di dalam hati itu ya Allah itu. Jangan sampai keluar, jangan sampai terpisah. Makanya dia itu kalau orang seperti ini, dia itu enggak ditentukan oleh sekitarnya, ada atau tidak ada orang, ada atau tidak ada rumah, tidak ada masalah. Dia itu betul-betul hatinya selalu gembira karena dia selalu berdekatan dengan kaum Sang Pencipta. Jadi gembira atau bahagia itu cukup sederhana, ya kan? Ya Ustaz, luar biasa nih. Jadi panjang juga akhirnya. Jadi panjang iya, luar biasa. Terima kasih barangkali untuk sesi yang terkait dengan 7 golongan itu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu paling tidak dari 7 golongan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.